Jalan kebenaran adalah pengorbanan sejati dalam ketaatan. Umat yang dikasihi Kristus, pada Minggu Palmarum ini kita belajar dari seorang anak kecil, di mana semua orang menjadi egois. Tidak ada yang mau rendah hati untuk menyingkirkan batang pohon yang menghalangi jalan. Tetapi seorang anak yang sederhana, tanpa mempedulikan kemampuannya, ia turun untuk menyingkirkan batang pohon tersebut, sehingga orang-orang yang tadinya tidak peduli ikut tergerak bersama anak kecil bergotong royong menyingkirkan pohon. Teladan yang sudah diberikan Tuhan Yesus, dengan kerendahan hati ia menunggangi seekor keledai, bukan kuda perang, ketika ia memasuki kota Yerusalem. Orang hebat bukanlah mereka yang berhasil menjatuhkan banyak orang, tetapi orang hebat ialah mereka yang berhasil mengangkat banyak orang. Selamat memasuki Minggu Palmarum. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan hati kita untuk sama-sama kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur pada hari ini Bapa, bahwa kami dapat bersama-sama kembali boleh bersekutu. Kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar, biarlah boleh semakin membuat kami taat, membuat kami semakin setia untuk bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang penuh dengan sukacita. Hamba yang menyampaikan maupun jemaat-Mu biarlah sama-sama diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Yohanes pasal 12 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat ke-26. Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai dengan 16. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu sekalian. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu naik ke atasnya seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion. Lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nats itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Tuhan Yesus bersabda, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya." Hosiana. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema kita pada minggu hari ini berbunyi demikian. Jalan kebenaran adalah pengorbanan sejati dalam ketaatan. Pembacaan Alkitab yang sudah sama-sama kita dengar pada hari ini mau mengungkapkan bahwa bagaimana jalan kebenaran yang Tuhan lalui, di dalamnya juga ada pengorbanan sejati dalam ketaatan. Kalau di dalam Alkitab, Yohanes pasal 14 ayat 6 mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku."
Gambaran ini mau mengungkapkan bahwa ada satu lintasan kehidupan yang harus Tuhan lalui sejak dari ia lahir sampai ia dewasa. Di dalam lintasan kehidupan yang ia lalui, prinsip bahwa ia harus melakukan dengan jalan yang benar. Tetapi pada waktu ia melakukan dengan jalan yang benar, disitulah kita akan melihat ada banyak pengorbanan yang sejati, dan itu dia lakukan di dalam bentuk ketaatan. Kalau kita lihat bagaimana proses lintasan kehidupan yang harus dilalui oleh Tuhan, penderitaan-penderitaan dari awal sejak ia lahir sudah kita sama-sama ketahui. Pada waktu ia lahir, yang seharusnya ia lahir mungkin di tempat yang layak, tapi kita tahu bahwa ia lahir di kandang yang hina. Bahkan pada proses masa balita kita juga memahami dan mengetahui ada satu perintah dari Raja Herodes untuk dibunuhnya anak-anak yang masih berusia di bawah balita, 2 tahun bahkan. Ini mau mengungkapkan bahwa ada proses ketakutan, ada proses penderitaan pada masa kecil yang harus ia lalui. Kalau kita lihat di dalam lintasan kehidupan yang berikutnya, pada masa-masa ia memasuki pelayanan, maka ia juga mengalami yang namanya aniaya, penderitaan, siksaan. Bahkan dalam masa-masa prapaskah, penderitaan-penderitaan Yesus itu semakin kita lihat dan kita rasakan. Bagaimana ia dicambuk, bagaimana ia diludahi, bagaimana ia dihina. Tetapi proses lintasan kehidupan yang Tuhan Yesus lalui, ia tetap di dalam komitmen, percaya bahwa ini merupakan lintasan yang harus ia lalui. Sehingga dia tetap taat dan setia di dalam kebenaran, tidak melakukan kesalahan. Nah, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita juga mengarungi yang namanya lintasan kehidupan itu. Dari semenjak kita lahir sampai sekarang, ada banyak tantangan, ada banyak rintangan, ada banyak pergumulan, dan ada banyak persoalan. Nah, yang menjadi pertanyaan kita sesuai dengan tema kita pada hari ini, jalan kebenaran adalah pengorbanan setia dalam ketaatan. Nah, bagaimana kita tetap ada di dalam jalan kebenaran lintasan kehidupan kita yang harus kita lalui, yang harus kita temukan dan yang harus kita ikuti. Bagaimana kita melalui ini tergantung bagaimana tentu spiritualitas kita di hadapan Tuhan. Makin kita mendekat kepada Tuhan, makin kita tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Makin dekat kita dengan Tuhan, makin kita memahami dan mengetahui mana yang tidak dan mana yang jangan, mana yang boleh dan seterusnya. Sehingga ketaatan-ketaatan terhadap perintah-perintah Tuhan di dalam hukum Taurat jelas. Ada banyak perintah di situ. Jangan membunuh, jangan mencuri, dan banyak lagi perintah-perintah yang lain. Nah, di dalam kehidupan kita, bagaimana kita bisa memahami perintah-perintah agar kita tetap ada di dalam kebenaran. Sebagai seorang percaya, maka pengenalan akan Tuhan sangat menentukan. Pada waktu kita semakin mengenal Tuhan, semakin tahu bahwa kehadiran Tuhan di dalam dunia ini untuk siapa, buat apa, maka kita akan tetap di dalam komitmen untuk mau setia kepada Tuhan. Karena kita tahu pada waktu ia datang ke dalam dunia, ia untuk datang menebus dosa-dosa kita. Ia datang untuk satu tujuan yang mulia, yaitu memberikan keselamatan bagi kita. Sehingga jaminan keselamatan yang sudah ia berikan sampai ia rela mati di kayu salib, itulah jalan yang harus Tuhan Yesus lalui. Sebagai orang percaya, pada waktu kita semakin memahami bagaimana cinta Tuhan, bagaimana kebaikan Tuhan, bagaimana pengorbanan Tuhan, membuat kita semakin mengasihi Tuhan, semakin mencintai Tuhan. Dalam konteks spiritualitas, pengenalan akan Tuhan yang semakin dalam membuat kita mau untuk hidup sungguh di hadapan Tuhan. Bahkan di dalam
kesempatan pada hari ini, komitmen untuk ikut ambil bagian di dalam pelayanan juga akan kita sama-sama saksikan dengan adanya peneguhan. Karena apa? Kenapa orang mau melayani? Kenapa orang mau bekerja untuk Tuhan? Karena tahu bahwa terlampau banyak yang sudah Tuhan buat kita. Kita diberikan pekerjaan yang baik, ada istri, ada suami, ada keluarga, ada anak, rumah dan sebagainya. Pada waktu kita memahami bahwa itu merupakan anugerah daripada Tuhan, kita akan bertanya sebenarnya siapakah kita di hadapan Tuhan? Yang bisa saja semuanya itu menjadi hilang sirna kalau itu menjadi kehendak Tuhan. Tetapi sekarang Tuhan memberikan, bahkan mempercayakan, menganugerahkan. Maka di dalam kehidupan kita mensyukuri bahwa itu semua merupakan bagian yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Itulah kebaikan Tuhan. Sehingga pada waktu Tuhan mungkin menawarkan, marilah kepadaku untuk ikut ambil bagian dalam tugas pelayanan. Karena ladang sudah menguning dan siap untuk dituai. Maka komitmen untuk siap, mau sungguh melayani, ini merupakan bagian respon daripada kerinduan kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bagaimana kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan? Pada waktu ada setiap kesempatan-kesempatan yang diberikan. Maka dari itu kita harus semakin hari semakin membuat diri kita itu berarti di hadapan Tuhan. Berarti untuk pekerjaan Tuhan. Dan konsep bagaimana kita berarti di hadapan Tuhan pada waktu adanya datang tawaran. Pada waktu adanya datang orang untuk mengajak. Bapak Ibu di gereja saya secara khusus dalam konsep berarti dalam gereja, saya sering mengistilahkan dengan beberapa hal. Salah satu contoh, kalau di acara-acara besar, baik itu Natal, hari ulang tahun gereja, maka dibentuk satu panitia untuk bekerja melakukan kegiatan tersebut. Siapa yang ditugaskan, siapa yang dipilih, tentu gereja tahu bahwa itu orang-orang yang memang mau memberikan waktu dan tenaga untuk mau melaksanakan tugas ini. Tetapi di dalam hal yang berikut, maka pada waktu mereka bekerja, mereka membutuhkan dana. Mereka tentu berusaha untuk memberi kesempatan kepada jemaat yang lain, juga mau menunjukkan partisipasinya dalam mendukung. Bisa itu dalam hal-hal yang sifatnya materi atau yang lain. Maka seringkali dibuat yang namanya proposal dana. Untuk apa? Untuk mendukung kegiatan tersebut. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada waktu proposal itu sudah jadi, maka panitia mulai mencari, melihat, mengamati siapa kira-kira orang yang dapat diberikan proposal itu. Kalau kita menerima proposal itu, sebenarnya itu mengungkapkan bahwa kita itu berarti. Karena apa? Pada waktu gereja membutuhkan dana, maka gereja datang kepada orang tersebut. Banggalah kita, bersyukurlah kita kalau kita menerima hal-hal seperti itu. Tandanya apa? Kita berarti. Pada waktu kita diberikan proposal, jangan pernah kita menolak. Kita mengeluh karena ini merupakan ungkapan bahwa tandanya kita berarti buat gereja kita. Demikian juga pada waktu kita ditawarkan untuk melayani, menjadi majelis, menjadi pekerja dan sebagainya. Ini merupakan ungkapan bahwa tandanya berarti. Jadi kalau pada hari ini ada Bapak Enrico, ada Bapak Lintong bersama-sama yang mau menunjukkan kasihnya, bersyukur. Tandanya Bapak berdua berarti buat gereja. Amin. Kesempatan seperti ini. Karena apa? Karena kita tahu dalam konteks spiritual, apalagi dalam masa-masa prapaskah, kita melihat bagaimana penderitaan Yesus pada waktu ia ada di jalan
menuju kematiannya. Ia diludahi, ia disiksa, bahkan kita tahu darahnya. Pada waktu ia dipaku, pada waktu ia disalib, penderitaannya semua harus dilalui. Tapi ia lalui dalam konteks kebenaran. Karena tahu ini harus dilalui sebagai tugas pelayanan untuk menyelamatkan manusia. Menebus manusia dari dosa. Sehingga dia sudah membayar kita dengan harga yang mahal. Bahkan dengan nyawanya. Apakah yang dapat kita bisa berikan kepada Tuhan? Kalau kita bisa punya tenaga, berikanlah tenagamu. Kalau kita punya materi, berikanlah materimu sebagai ungkapan bahwa kita itu berarti bagi Tuhan. Nah, ini bisa kita lakukan dalam konsep spiritualitas kita yang memahami bahwa apa yang terjadi itu bukan adalah sesuatu yang kebetulan. Jadi bersyukur di dalam lintasan kehidupan kita. Adakah kita menemui rintangan lagi? Ada. Pada waktu kita sudah sungguh-sungguh hidup melayani, ada tantangan? Ada. Karena Tuhan Yesus tidak pernah katakan pada waktu engkau mengikut aku, engkau bebas, merdeka, sukacita terus, bahagia terus. Tidak. Tapi pada waktu engkau ada masalah, engkau berbenturan dengan persoalan, tidak ada persoalan lebih berat. Karena ada Yesus yang bersama-sama dengan kita. Maka dari itu firman Tuhan katakan, marilah kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Jadi pada waktu kita bekerja untuk Tuhan, pada waktu kita mengikut Tuhan, membiarkan Yesus ada di depan, kita menerima tantangan. Tantangan apa? Banyak. Kita yang tahu. Apalagi dalam kondisi sekarang. Banyak tantangan. Tapi percayalah bahwa tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang untuk menolong kita. Amin. Tidak pernah kurang panjang. Dan itu bisa dipahami oleh orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Yang percaya bahwa Allah yang kita sembah, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang kita kenal di dalam Kristus, yang sudah berkorban untuk kita, adalah Allah yang hidup. Kuasanya dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Pertolongan Tuhan tidak pernah berubah. Kalau ia tolong bangsa Israel dari banyak hal, maka itu juga akan dia lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dia akan tolong kita. Dia beserta kita. Untuk itu di dalam setiap pergumulan dan tantangan, kita mau belajar agar kita tetap yang namanya taat dan setia. Seperti Yesus. Pada waktu dia mengarungi lintasan kehidupan, ia setia sampai mati. Bahkan dia katakan sudah selesai. Karena lintasan kehidupan yang dia lalui, dia fokus tetap melakukan apa yang dilakukan. Apa yang mau merupakan perintah daripada Bapa. Dan dia melakukannya tetap setia. Sampai dia mati di kayu salib. Nah, lintasan kehidupan di dalam kehidupan kita juga akan sama-sama kita lalui. Ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan. Tapi tema kita pada hari ini mengajarkan jalan kebenaran adalah pengorbanan sejati dalam ketaatan. Artinya mungkin ada pengorbanan-pengorbanan yang kita harus terima, harus alami. Tapi kita tetap harus dalam konsep ketaatan, setia. Pada waktu kita melakukan seperti itu, maka Matius 5 ayat 16b muncul di dalam diri kita. Terang kita bercahaya. Untuk apa terang kita bercahaya? Agar Bapa kita di surga dimuliakan. Pada waktu melihat kita, orang tahu ada Yesus di dalam kehidupan kita. Jadi kepada Bapa berdua, pada waktu nanti jemaat melihat, ada Yesus di dalam kehidupan kita. Karena terang kita terpancar, terlihat sebagai orang yang hidupnya sudah dibaharui oleh Tuhan, bahkan mau memberikan diri kepada Tuhan. Terang kita terpancar terus menerus pada waktu di tengah-tengah pergumulan, tantangan,
kita tetap mengandalkan Tuhan. Kita tetap setia kepada Tuhan, tetap berdoa. Tidak lari kemana-mana. Ada masalah, berdoa, percaya kepada Tuhan. Tidak lari kemana-mana. Karena apa? Karena janji-janji Tuhan itu adalah setia di dalam kehidupan kita. Pada waktu kita semakin setia, semakin taat, maka disinilah spiritualitas kita semakin dibangun. Dan hidup kita semakin bergantung kepada Tuhan. Kita tidak akan menyimpang ke kanan atau ke kiri karena kita fokus melihat siapa Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang sudah mati buat kita di dalam kehidupan. Lintasan kehidupan sekarang masing-masing kita lalui. Kalau Yesus boleh bertahan setia sampai akhir, menunjukkan bahwa ia ada di dalam jalan kebenaran, maka sebagai anaknya, sebagai umatnya, kita juga harus meniru, meneladani apa yang sudah Yesus buat. Dalam masa-masa prapaskah, bukan hanya kita melihat kesedihan, tapi justru kita membangun komitmen bahwa sudah banyak yang Yesus buat. Maka pertanyaannya, apa yang mau kita buat Yesus? Biarlah firman ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Amin. Saudara-saudara, hari ini kita akan melakukan peneguhan seorang anggota Majelis Jemaat Antar Waktu, Bapak Enrico Kalesaran, dan seorang Majelis Pertimbangan Antar Waktu, Bapak Lintong Manurung. Hal ini dilakukan guna mengisi kekosongan dalam pelayanan yang dikarenakan telah berpulangnya 2 orang pelayan di POUK Kelapa Gading. Keterangan mengenai pelayan dan pejabat gereja. Supaya gereja dapat melaksanakan tugas panggilannya dengan sebaik-baiknya, maka Yesus Kristus, Kepala Gereja, telah memberikan beraneka ragam pelayan atau pejabat, rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, pengajar, dan sebagainya, agar mereka memperlengkapi umat bagi pekerjaan pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus. Efesus pasal 4 ayat yang ke-11. Inti dari pekerjaan pelayanan itu adalah pengembalaan dan pembinaan umat. Karena itu dengarlah firman Tuhan mengenai jabatan pelayanan ini. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan terpaksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Jangan kamu berbuat seolah-olah kamu memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. 1 Petrus 5 ayat 2 sampai dengan 3. Dan lagi, beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. 2 Timotius 4 ayat 2. Kita akan sama-sama mendengar pembacaan surat keputusan Majelis Pekerja Harian PGI Wilayah DKI Jakarta tentang peneguhan Majelis Antar Waktu, serta pembacaan surat keputusan Pengurus Harian Majelis POUK Kelapa Gading tentang peneguhan Majelis Pertimbangan Antar Waktu. Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, PGI Wilayah DKI Jakarta. Surat keputusan nomor 015-PGI WJ strip 7 Romawi _3 Romawi _21 SK tentang penetapan dan pelantikan Majelis Penggantian Antar Waktu Majelis Jemaat POUK Kelapa Gading Jakarta Utara periode 2018-2022. Dengan kasih setia Tuhan Yesus Kristus, Majelis Pekerja Harian
Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, wilayah DKI Jakarta, menimbang, 1, dan seterusnya, mengingat, 1, dan seterusnya, memperhatikan, 1, dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Majelis Pekerja Harian PGI Wilayah DKI Jakarta tentang penetapan dan peneguhan anggota Majelis Jemaat POU Kelapa Gading periode 2018-2022 dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, menetapkan penyempurnaan Majelis Jemaat POU Kelapa Gading periode 2018-2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat SK keputusan ini. Kedua, peneguhan anggota Majelis Jemaat POU Kelapa Gading Jakarta Utara dilaksanakan oleh pejabat MPH PGI Wilayah DKI Jakarta pada hari Kamis 25 Maret 2021. Ketiga, masa tugas anggota Majelis Jemaat POU Kelapa Gading Jakarta Utara periode 2018-2022 berakhir sampai dengan penetapan dan peneguhan anggota Majelis Jemaat POU Kelapa Gading Jakarta Utara berikutnya, selambat-lambatnya sebelum tanggal 8 Juli 2022. Keempat, surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu 25 Maret 2021. Kelima, segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan di dalam surat keputusan ini, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Maret 2021. Majelis Pekerja Harian MPH PGI Wilayah DKI Jakarta. Pendeta Manuel E. Raintung, SSI MM, Ketua Umum. Pendeta Ferry F. Simanjuntak, MA MPDK, Sekretaris Umum. Persekutuan Oikumene Umat Kristen Kelapa Gading, POU KG, Surat Keputusan nomor 016-PHM-POU KG _3 Romawi _2021 tentang Majelis Pertimbangan Antar Waktu POU KG periode pelayanan 2018-2022. Menimbang 1 dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memperhatikan 1 dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, terhitung tanggal 25 Maret 2021. 1. Menunjuk Bapak Lintong Manurung sebagai Majelis Pertimbangan Antar Waktu. 2. Mengesahkan susunan pengurus Majelis Pertimbangan Antar Waktu periode pelayanan 2018-2022 sebagaimana tertera dalam lampiran surat keputusan ini. 3. Dengan ketentuan sebagai berikut. A. Berakhirnya masa bakti Majelis Pertimbangan ini adalah pada waktu terpilihnya Majelis Pertimbangan dan Pengawas Perbendaharaan pada masa periode pelayanan berikutnya. B. Jika di kemudian hari terdapat kekurangan dan atau kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perubahan atau perbaikan seperlunya. C. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Maret 2021. Pelaksana Harian Majelis POU KG.
Bismarck Panjaitan, Ketua Umum, Tri Maha Eka Bangun, Sekretaris Umum. Saudara, berdasarkan panggilan Tuhan kepadamu yang datang melalui pemilihan oleh umat dan melalui hati nurani saudara yang telah menyatakan kesediaan secara administrasi dan organisasi untuk melayani di PO Kelapa Gading, maka kami akan meneguhkan saudara ke dalam fungsi Majelis PO Kelapa Gading masa pelayanan 2018-2022. Sekarang saya minta saudara mendengar dan menyimak pertanyaan-pertanyaan berikut ini dan memberikan jawaban masing-masing. Pertama, apakah saudara percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja sendirilah yang telah memanggil saudara melalui jemaatnya menjadi anggota majelis dalam persekutuan okumene umat Kristen di Kelapa Gading ini? Kedua, apakah saudara percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang merupakan satu-satunya ukuran iman dan perbuatan yang benar, dan karena itu saudara akan melayani dan memelihara umat di sini dan menjaganya dari ajaran perbuatan yang tidak sesuai dengan isi Alkitab? Ketiga, apakah saudara berjanji untuk setia melaksanakan tugas-tugas kemajelisan di PO Kelapa Gading berdasarkan ajaran Alkitab dengan jiwa dan semangat okumenis? Apakah jawab saudara Enrico Kale Saran? Ya, dengan segenap hatiku. Apakah jawab saudara Lintong Manurung? Ya, dengan segenap hatiku. Berdasarkan pengakuan saudara di hadapan umat dan di hadapan Tuhan yang hadir dalam rohnya, maka saya mentahbiskan saudara sekalian dalam fungsi Majelis Jemaat Persekutuan Okumene Umat Kristen Kelapa Gading masa pelayanan 2018-2022. Berdasarkan pengakuan saudara di hadapan umat dan di hadapan Tuhan yang hadir dalam rohnya, maka saya mentahbiskan saudara sekalian dalam fungsi Majelis Pertimbangan Persekutuan Okumene Umat Kristen Kelapa Gading masa pelayanan 2018-2022. Allah sumber segala anugerah yang telah memanggil kamu kepada tugas pelayanan ini akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang di sorga, kami mohon kepadamu, jadikanlah hamba-hambamu ini setia. Penuhilah panggilan mereka dengan hikmat, kuat kuasa dan kebenaran Roh Kudus-Mu, agar pelayanan mereka mendatangkan sukacita dan berkat bagi umat-Mu di sini. Amin. Bisa balik belakang. Sambutlah para pelayan ini dan ingatlah akan firman Tuhan ini. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya, supaya mereka melakukan dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Kami menyambut para pelayan-pelayan Tuhan dengan sukacita dan akan saling menopang. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan masuk dalam doa syukur dan syafaat.
pokok-pokok doa disampaikan, biarlah jemaat semua ikut mendukung di dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kalau pada hari ini ibadah boleh berlangsung. Bahkan kami juga boleh sama-sama mengadakan peneguhan pada hari ini. Bersyukur karena semua ini kami percaya merupakan rencana Tuhan. Biarlah apa yang sudah dilakukan diberkati oleh Tuhan, sehingga pelayanan secara khusus di PO Kelapa Gading boleh semakin berkembang untuk menjadi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Hamba berdoa agar tetap ada kesehatian, tetap ada kebersamaan, bergandengan tangan dalam bekerja untuk Tuhan. Untuk itu Bapa, Engkau memberkati secara keseluruhan semua majelis yang ada di tempat ini. Mereka yang sudah memberikan waktu, mereka yang sudah memberikan tenaga, biarlah Engkau memberkati. Berkatilah usaha mereka, berkatilah pekerjaan mereka, berkatilah kesehatan mereka, sehingga mereka terus melayani dengan penuh sukacita. Hamba berdoa agar semua pelayanan majelis di tempat ini boleh menjadi berkat buat jemaat-Mu. Demikian juga berdoa untuk Ibu Gembala yang sudah melayani tempat ini. Bapa, Engkau memberkati, berikan kepadanya terus karunia-karunia, sehingga ia terus boleh melayani dengan penuh sukacita. Cukupkan akan segala kebutuhannya, berkati anak-anaknya, sehingga terus sukacita Tuhan ada di dalam keluarga ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk semua pengurus pelayan Tuhan yang bekerja, yang mendukung, yang membantu setiap acara-acara ibadah. Biarlah Tuhan memberkati. Berikan kepada mereka semua kesehatan Bapa, dan cukupkanlah akan segala kebutuhannya, sehingga mereka juga terus juga boleh melayani dengan penuh sukacita. Bapa di surga, pada kesempatan ini kami mau berdoa secara khusus dengan penuh sukacita bersama dengan saudara-saudara kami, secara khusus anak Isa Belinda Natania Sabat, Saudari Gina Latuhai Malo, Bapak Valentino Benyamin Huta Galung, Bapak Ramos MR Siagian, yang sudah Tuhan tambahkan usia 1 tahun. Biarlah penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan yang sudah terjadi di dalam kehidupan mereka, boleh mereka syukuri untuk terus tetap setia dan taat kepada Tuhan. Hamba berdoa kiranya terus kasih Tuhan dan damai Tuhan ada di dalam kehidupan mereka. Demikian juga Bapak, kami mau berdoa dan secara khusus mendukung setiap saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit dan pemulihan. Untuk itu kami mau berdoa untuk Ibu Anawati Tunardi, Bapak Theo Latuhai Malo dan Ibu Teni Latuhai Malo, Bapak Heri Sunardi, Ibu Keisha Sumarni. Demikian juga dengan Bapak Bonar Fredik Purba, Bapak Vence Alfred Rompas, Ibu Juliana Albertina Rompas Toar. Demikian juga dengan Bapak John Siahaya, Bapak J.A. W. Lengkong, Ibu Dece Metia Zed Ulfah Lengkong. Biarlah mereka dilawat oleh Tuhan. Obat-obatan yang diminum biarlah menjadi bagian dan cara Tuhan juga boleh memulihkan dan menyembuhkan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus agar kuasa Tuhanlah yang boleh menyembuhkan, boleh memulihkan. Kami percaya bahwa tangan Tuhan akan menjamah dan menolong, sehingga mereka boleh disembuhkan, dipulihkan, hanya semua karena kasih daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di surga, kami juga terus menopang secara khusus untuk keluarga-keluarga yang pada minggu ini secara khusus kami doakan bersama-sama. Kami berdoa untuk keluarga Luther Wingli Raprap, keluarga Gonda di Kalon Pais, keluarga Irene Johanna Nelwan Sumendap, keluarga Tentra Mentias Mesak, keluarga Insinyur Stanley Ro
Tami Rindak, keluarga Adries Oscar Mantiri Umboh. Bapa, biarlah Engkau memberkati semua keluarga ini. Ada damai, ada sukacita di tengah-tengah keluarga. Biarlah Engkau hadir yang menjadi Allah buat keluarga ini. Dan mereka boleh terus merasakan penyertaan, pertolongan Tuhan. Berkati Bapa, sehingga setiap orang yang keluar masuk dari rumah mereka boleh merasakan, boleh melihat bahwa berkat-berkat Tuhan terjadi di dalam rumah tangga ini. Kami serahkan semua keluarga ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami juga mau berdoa pada akhirnya untuk bangsa dan negara kami. Engkau mengetahui kondisi bangsa dan negara kami Bapa, apa yang terjadi. Ada pandemi COVID-19 yang sedang menimpa. Tuhan berkati agar Tuhan setiap upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasinya diberkati oleh Tuhan. Upaya vaksinasi dan hal-hal yang lain biarlah diberkati oleh Tuhan. Sehingga bangsa kami boleh dipulihkan untuk kembali menjadi bangsa yang dapat beraktivitas secara normal. Terima kasih Bapa, kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkati Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, bahkan Gubernur dengan seluruh stafnya. Sehingga setiap kebijakan yang mereka ambil merupakan kebijakan yang dilakukan karena takut akan Tuhan. Inilah doa kami Bapa, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yang kami hormati Bapak Pendeta Ferry Simanjuntak dari PGI Wilayah DKI Jakarta, Bapak Ibu, Saudara-saudara Jemaat PO Kelapa Gading, Bapak Ibu Majelis Pertimbangan dan Pengawas Perbendaharaan, Bapak Ibu Komisi-Komisi Pelayanan dan Majelis Jemaat, Ibu dan Bapak Pendeta yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji dan syukur kepada Tuhan atas kasih dan karunia-Nya kepada kita, Jemaat PO Kelapa Gading yang sampai hari ini diberikan kesehatan dan kesempatan dapat mengikuti ibadah minggu secara daring dari rumah dan tempat kita masing-masing. Hari ini kita telah menyaksikan penabisan Majelis Jemaat dan pelantikan Majelis Pertimbangan untuk menggantikan kedua saudara kekasih kita, anggota majelis terdahulu yang telah meninggal. Majelis Jemaat Pengganti Bapak Enrico Kalisaran dan Majelis Pertimbangan Bapak Lintong Manurung, seluruh Jemaat PO Kelapa Gading menyambut baik kehadiran Bapak Enrico Kalisaran dan Bapak Lintong Manurung. Marilah kita bersama-sama melayani Tuhan di Jemaat PO Kelapa Gading. Berikanlah karya dan pelayanan yang terbaik untuk Tuhan. Buktikan dan nyatakan dalam kerja yang nyata. Semua pekerjaan dalam pelayanan akan menjadi ringan bila kita kerjakan bersama-sama. Marilah kita menyatukan langkah dan gerak kerja kita dengan tekad untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan
dan keimanan jemaat. Selamat bergabung, bekerja dan berkarya dalam pelayanan kepada Jemaat PO Kelapa Gading. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Ferry Simanjuntak yang atas nama PGI Wilayah DKI Jakarta telah menyampaikan firman Tuhan dan menabiskan melantik majelis jemaat dan majelis pertimbangan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita bersama. Warta Panitia Paskah. 1. Kalender doa puasa. Minggu ini adalah minggu terakhir untuk jadwal doa puasa Prapaskah sampai tanggal 1 April 2021. Mari kita tetap setia mengikuti jadwal doa puasa ini. Kedua, celengan target. Mengingatkan kembali untuk mengisi persembahan yang kita sisihkan atau dari dana puasa yang kita lakukan setiap harinya. Celengan bersifat sukarela. Mekanisme pengumpulan sebagai berikut. Yang pertama, tanggal 2 April dapat diserahkan atau dikirimkan ke Bapak Rudi Manumpil, alamat Jalan Banyo 1, Blok A nomor 9. Kedua, tanggal 3 April 2021 dapat diserahkan ke Gereja POK, maksimal ditunggu sampai dengan jam 3 sore. Panitia akan melakukan perhitungan dengan disaksikan oleh perwakilan dari Badan Pengawas Perbendaharaan POKG. Perhitungan akan dilaksanakan mulai pukul 3 sore. Hasil dari celengan target yang terkumpul akan disalurkan sebagai diakonia khusus di lingkungan gereja POKG. Ketiga, paduan suara virtual wilayah. Terima kasih untuk partisipasi jemaat dalam paduan suara virtual wilayah yang akan ditampilkan dalam ibadah Paskah subuh. Silakan menyaksikan paduan suara wilayah yang luar biasa ini. Keempat, lomba hias telur Paskah. Panitia akan mengadakan lomba hias telur Paskah per keluarga yang akan dinilai dan diumumkan hasilnya saat ibadah Paskah tanggal 4 April 2021. Tiap keluarga membuat telur Paskah yang telah dihias, difoto bersama keluarga sekreatif mungkin dan dikirimkan via WA di tanggal 2-3 April 2021 PIC Mona Lisa Larumundi. Kelima, dudu. Panitia juga memberi kesempatan bagi jemaat yang ingin mengucapkan selamat Paskah melalui dudu dari untuk dengan ucapan yang akan ditayangkan saat ibadah Paskah. Dudu dalam bentuk foto dengan template ucapan yang disiapkan panitia. Contoh seperti yang ditayangkan. Adapun kontribusi untuk ucapan dudu adalah sebagai berikut. 1 frame dalam 1 screen 400.000, 2 frame dalam 1 screen 200.000 per 1 frame. 4 frame dalam 1 screen 100.000 per 1 frame. Pengumpulan dudu diperpanjang sampai dengan hari Rabu tanggal 31 Maret 2021. Diakonia khusus. Panitia akan melaksanakan diakonia khusus dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, diakonia diperuntukkan khusus bagi jemaat POKG. Kedua, berusia produktif. Ketiga, sudah berkeluarga dan menjadi tulang punggung keluarga. Keempat, mengalami dampak kehilangan penghasilan sejak tahun lalu akibat COVID-19. Panitia akan mendata dan bagi jemaat yang memenuhi kriteria di atas bisa mengajukan diri ke panitia atau ke Ibu Pendeta Tias untuk memperoleh diakonia khusus ini. Selanjutnya akan diteruskan ke panitia dan dicocokkan dengan data jemaat. Penyerahan diakonia dilakukan secara simbolis kepada Ibu Pendeta Tias pada tanggal 4 April 2021 pada ibadah Paskah subuh. Kedelapan, jadwal ibadah. Ibadah Kamis Putih tanggal 1 April 2021 akan diadakan secara live streaming mulai pukul 19 WIB dengan pelayan firman Ibu Hilda Pelawi STH. Tema, melewati kepahitan dengan meneladani kasih Kristus. Dalam ibadah Kamis Putih ini, kita akan mengadakan perjamuan bersama dengan menikmati sayur pahit dan roti. Panitia akan membagikan sayur pahit dan roti pada hari Kamis pagi atau siang tanggal 1 April 2021 sebelum ibadah Kamis Putih. Pembagian atau pengiriman berdasarkan list jemaat yang mendaftar untuk mengikuti perjamuan kudus.
Jika ada penambahan, silakan menghubungi Korwil untuk diteruskan ke panitia. PIC Bapak Martin Kasodu. Ibadah Jumat Agung diadakan pada tanggal 2 April 2001, Perjamuan Kudus online. Ibadah Sabtu Sunyi tanggal 3 April 2021 di rumah masing-masing. Liturgi akan disiapkan oleh sekretariat. Ibadah Paskah dan Sukacita Paskah tanggal 4 April 2021 akan diadakan secara live streaming mulai pukul 5 WIB dengan pelayan firman Bapak Pendeta Binsar Pakpahan. Disampaikan juga pada 15 menit sebelum acara ibadah dimulai pukul 4.45 akan diadakan pembukaan dengan kuis door prize secara online melalui telepon. Silakan jemaat untuk bergabung lebih awal. Dalam acara Sukacita Paskah akan diadakan acara pujian anak-anak dari Komisi Pelayanan Anak, cari telur online untuk anak-anak, kuis online untuk semua jemaat, pengumuman lomba-lomba, penayangan dudu, dan acara seru lainnya. Demikianlah Warta Panitia Paskah. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Tuhan kiranya memberkati. Umat Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Marilah kita melanjutkan ibadah dalam kehidupan sehari-hari dengan taat dan setia menjadi saksi Kristus. Kita bernyanyi KK 552 ayat 1 dan 2, jika padaku dinyatakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.